Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuha Wahidah dari kelas IT 303 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin-poin dari makalah pentingnya manajemen risiko teknologi informasi pada mata kuliah dasar keamanan komputer. Baik, topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain pendahuluan, kemudian landasan teori yang berisi keamanan informasi, manajemen resiko, dan ruang lingkup ISO 27001, kemudian analisis masalah yang diangkat meliputi ancaman terhadap teknologi informasi, manajemen resiko untuk perusahaan, identifikasi kerentanan dan keterbatasan, identifikasi keterbatasan dalam infrastruktur dan kebijakan keamanan, serta penerapan IT Risk Management. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Teknologi informasi atau biasa disebut dengan TI merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan untuk dapat bertahan, bersaing, dan meraih keunggulan kompetitif. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan solusi dan keuntungan bagi perusahaan dalam hal operasional, bisnis, ataupun finansial. Dalam konteks ini, manajemen risiko teknologi informasi menjadi sangat penting, karena bukan hanya mengidentifikasi dan mengurangi risiko, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi yang tepat untuk menghadapinya. Makalah ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya manajemen risiko TI dalam menjaga keberlangsungan operasional dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah penerapan untuk mengurangi risiko sehingga organisasi ataupun individu dapat menghadapi tantangan TI dengan lebih siap dan efektif. Selanjutnya yaitu landasan teori mengenai manajemen risiko. Yang pertama tentang keamanan informasi. Keamanan informasi menurut Gigi Simmons adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Aspek-aspek yang harus dipenuhi antara lain yang pertama, right information, artinya informasi benar dan akurat. Kemudian right people, informasi dipegang oleh orang yang berwenang. Right time, diakses sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat. Dan right from, artinya memberikan informasi pada format yang tepat. Kemudian prinsip dasar dari keamanan informasi meliputi kerahasiaan atau confidentiality, yang artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian integritas, yang artinya informasi dijaga agar selalu akurat atau menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Kemudian ketersediaan atau availability, artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, informasi harus terus dapat diakses dan dapat digunakan. Kemudian, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko teknologi informasi hal yang penting yang harus dihadapi karena memiliki dampak besar bagi operasional. Terhadap beberapa risiko yang dihadapi, antara lain yakni serangan dari cracker, kemudian dapat mengacaukan sistem dengan mencuri data, kesalahan dan kerusakan sistem pendukung kinerja. Maka semua resiko harus dihadapi, dikelola, dan diantisipasi dengan baik sehingga resiko tidak sampai menyebabkan kerugian yang besar. Kemudian, resiko teknologi informasi adalah resiko yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang teknologi informasi yang diakibatkan oleh adanya penggunaan atau penerapan teknologi informasi. Dan resiko teknologi informasi merupakan salah satu dari komponen dari keseluruhan resiko yang terdapat di suatu perusahaan ataupun organisasi. Kemudian landasan teori selanjutnya yakni ruang lingkup ISO 27001. Sistem manajemen keamanan informasi adalah pendekatan sistematis untuk membuat, menerapkan, memanfaatkan, memantau, mengaudit, memelihara, serta meningkatkan keamanan informasi. Menurut ISO IEC 27001, keamanan sistem informasi tidak hanya terkait dengan penggunaan perangkat lunak antivirus, firewall, dan password, tetapi tentang pendekatan holistik. Manajemen tidak hanya harus memastikan keamanan aset informasi, tetapi juga menjaga bisnis
setelah bencana atau pelanggaran keamanan. Keamanan aset informasi disebut dengan manajemen keamanan informasi. Manfaat manajemen keamanan informasi antara lain membantu memenuhi persyaratan standar keamanan terverifikasi atau standar keamanan yang terbaik. Kemudian, tindakan pengendalian terkait dengan keamanan informasi lingkungan proses bisnis yang dapat menyebabkan risiko dan gangguan. Kemudian, meningkatkan efektivitas dan keandalan keamanan informasi. ISO 27001 sebagai landasan teori merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi yang dirilis oleh ISO dan EIC dan memberikan kerangka kerja dan pedoman untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Kemudian, analisis masalah yang diangkat. Yang pertama yaitu ancaman terhadap teknologi informasi. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan cybersecurity ditujukan sebagai upaya untuk melindungi sistem komputer dari segala bencana atau akses ilegal. Jenis-jenis ancaman cybersecurity antara lain yang pertama, malware merupakan software berbahaya termasuk virus worm, ransomware, dan spyware yang diaktifkan ketika mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Maka harus berhati-hati ketika kita mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas saat browsing di internet. Kemudian, emotet. Menurut CISA atau Cyber Security and Infrastructure Security Agency, emotet adalah salah satu bentuk trojan perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetes trojan perbankan lainnya. Emotet terus menjadi salah satu malware yang paling mahal dan merusak saat ini. Kemudian ada denial of service atau DOS yang merupakan jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Kemudian ada man in the middle yang merupakan terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi kedua pihak. Setelah mengganggu lalu lintas, mereka bisa menyaring dan mencuri data. Serangan ini terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Jadi harus berhati-hati ketika kita sedang menggunakan jaringan Wi-Fi. Perlu memastikan apakah Wi-Fi tersebut publik atau dan tingkat keamanannya. Kemudian phishing merupakan salah satu serangan cyber yang sudah lama ada. Tekniknya adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang diberikan. Kemudian ada injeksi SQL atau Structured Query Language yang merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL. Kemudian ada serangan kata sandi, yaitu dengan memasukkan kata sandi yang tepat, maka penyerang cyber bisa memiliki akses ke banyak informasi. Maka akan lebih baik saat kita memberikan kata sandi yang berbeda-beda untuk setiap akun kepentingan baik pribadi ataupun saat berada di organisasi dan perusahaan. Kemudian, selanjutnya ada manajemen risiko untuk perusahaan. Maka risiko teknologi informasi dapat berpengaruh operasional dengan menciptakan tantangan dalam mencapai tujuan yang strategis. Maka risiko teknologi dapat dikategorikan menjadi 3 bagian sebagai berikut menurut ISACA 2009. Antara lain IT benefit, kemudian IT program and project delivery risk, dan IT operation and service delivery risk. Yang pertama, IT benefit adalah terkait dengan hilangnya kesempatan perusahaan dalam pembangunan teknologi. Kemudian, kalau IT program adalah tentang bagaimana kontribusi teknologi informasi terhadap solusi bisnis baru, dan IT operation adalah terkait semua aspek kinerja sistem dan layanan TI yang dapat merusak dan mengurangi nilai bagi perusahaan. Kemudian, identifikasi kerentanan dan keterbatasan. Identifikasi kerentanan potensial yang terjadi dalam teknologi informasi antara lain yang pertama, rentan terhadap serangan malware. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa infrastruktur TI terutama perangkat lunak yang tidak diperbarui secara teratur rentan terhadap serangan malware yang merupakan salah satu serangan dari cyber security. Kemudian kerentanan jaringan seperti denial of service atau serangan spoofing
yang dilakukan dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu dan memalsukan identitas sehingga, orang yang berhak mengakses tidak bisa, mengaksesnya. Dan apabila pada skala yang lebih luas disebut dengan DDoS yang artinya Distributed Denial of Service yang akan mengganggu layanan online secara keseluruhan. Kemudian celah keamanan perangkat lunak terjadi ketika perangkat lunak tidak diperbarui dan tidak diupdate untuk diperbaiki akan dapat menjadi pintu masuk bagi serangan. Jadi ketika bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki perangkat lunak harus benar-benar, dijaga dan diawasi terkait, perangkat lunak itu tersendiri, baik mulai dari update-nya, kemudian, identifikasi kerentanan, keterbatasan yang terkait dengan perangkat lunak tersebut. Kemudian, untuk identifikasi keterbatasan dalam infrastruktur dan kebijakan meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya, kemudian kebijakan keamanan yang tidak memadai, dan juga keterbatasan pemantauan dan deteksi. Kemudian, penerapan IT Risk Management hadir untuk menangani kemungkinan risiko-risiko yang terjadi pada IT, atau teknologi informasi. Salah satu tantangan utama adalah risiko terkait penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah kunci sukses bisnis di era digital yang meliputi manajemen risiko TI yang efektif. Baik, langkah yang pertama yaitu memahami resiko TI. Jadi sebelum memulai semuanya kita pahami dulu manajemen resiko TI yang efektif dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang resiko yang mungkin terjadi. Maka kita harus paham tentang resiko yang terkait dengan bisnis ataupun organisasi yang memiliki kepentingan menggunakan TI termasuk risiko keamanan, privasi, kepatuhan, dan operasional. Kemudian ada identifikasi risiko yang dibuat dengan cara melakukan audit TI secara teratur dan memetakan semua sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang dimiliki. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan harus menilai risiko tersebut dengan cara mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya pada perusahaan. Penilaian risiko yang baik dapat membantu perusahaan menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi atau mengendalikan risiko. Kemudian tahap pengendalian risiko yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan strategi pengendalian risiko yang tepat untuk mengurangi atau sampai bisa menghilangkan risiko. Kemudian pemantauan risiko harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pengendalian risiko yang telah diterapkan berhasil dan berfungsi dengan baik. Kemudian ada beberapa penerapan lain, antara lain kepemimpinan yang efektif, kemudian kerjasama antar tim, responsif terhadap perubahan, dan berpikir secara proaktif, kemudian pelatihan dan kesadaran karyawan, serta yang paling penting adalah evaluasi dan peningkatan terus-menerus karena keamanan sendiri tidak bisa hanya dilakukan dalam sekali, tapi harus terus dilakukan monitoring, evaluasi, dan juga peningkatan agar tidak sampai terjadi kebobolan atau cyber attack yang sampai mengganggu proses dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, risiko keamanan informasi adalah ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan, sehingga bisa mengambil data sensitif seperti keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan cyber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang penting untuk selalu diperhatikan. Kita perlu meningkatkan IT security awareness. Apa itu? Jadi, IT security awareness adalah kesadaran keamanan informasi yang memiliki kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan yang dapat diikuti oleh suatu organisasi atau perusahaan yang mencakup semua aspek keamanan. Kemudian melakukan pelatihan keamanan kepada seluruh karyawan atau dalam suatu organisasi. Kemudian melakukan evaluasi risiko secara teratur, menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewalls, antivirus, enkripsi data, dan untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Kemudian
Menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan log aktivitas. Baik yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulannya, kesadaran keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi dan keamanan siber. Dengan meningkatkan kesadaran keamanan informasi baik bagi individu, organisasi, ataupun perusahaan, dapat mengurangi risiko keamanan informasi, melindungi data sensitif, dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi terutama perusahaan untuk memiliki kesadaran keamanan informasi yang kuat dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko keamanan informasi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat dan kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.